Oke semuanya, halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah support channel YouTube ini bisa mencapai 97.000 subscriber dan support terus bisa mencapai 100.000 subscriber di tahun 2025. Nah, oke. Di video kali ini aku mau bahas soal-soal untuk persiapan ujian P3K semua formasi manajerial, sosiokultural, dan wawancara untuk semua peserta ujian P3K gelombang kedua semua formasi. Baik itu dari P3K tenaga kesehatan, P3K guru, ataupun P3K dari teknis ya teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai pembahasan soal di nomor satu. Oh ya, ini untuk P3K gelombang kedua itu merupakan untuk peserta yang memang apa ya kemarin itu belum lulus di ujian P3K tahun sebelumnya, bukan ujian seleksi administrasi, kemudian belum lulus juga di seleksi P3K tahap pemberkasan ataupun di seleksi tahap untuk CPNS kayak gitu. Nah, jadi diusahakan bagi teman-teman yang kemarin gagal seleksi administrasi CPNS ataupun gagal seleksi administrasi P3K, teman-teman itu berpeluang tinggi untuk bisa daftar di P3K gelombang kedua. Kayak gitu ya, teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, kita langsung mulai pembahasan soal nomor satu. Oke, mohon maaf ya. Ini kayaknya pencahayaannya kurang jelas, tapi insya Allah terlihat ya. Oke, kita langsung mulai pembahasan soal nomor satu untuk persiapan ujian P3K gelombang kedua. Nah, di sini ada soal nomor satu seperti ini, teman-teman. Kita sambil dibaca bareng-bareng ya. Soal nomor satu. Anda ini menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi dengan izin atasan, namun Anda ini tetap mendapatkan panggilan dari bagian inspektorat. Nah, menanggapi panggilan tersebut, apa yang akan teman-teman lakukan? Nah, di situ dengan kondisi keperluan pribadi, kemudian menggunakan kendaraan dinas, itu merupakan sesuatu yang salah. Nah, kita ngelihat yang A memenuhi panggilan tersebut dengan merasa tidak bersalah, salah banget ya kalau memilih jawaban yang ini. Dengan penggunaan kendaraan mobil dinas, motor dinas, ataupun kendaraan yang lain yang memang itu dari instansi kita, fasilitas untuk kerjaan kita, diusahakan ya hanya untuk pekerjaan saja, bukan untuk melakukan keperluan pribadi. Jika teman-teman ingin melakukan keperluan pribadi, diusahakan menggunakan kendaraan sendiri. Kemudian yang B, memenuhi panggilan tersebut dengan mengutarakan kronologis dan menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Apakah akan seperti itu? Kita di sini sudah merasa bersalah ya, dan pasti memang salah gitu. Kemudian yang C, memenuhi panggilan dengan mengakui bahwa apa yang saya lakukan adalah salah. Nah, ini paling benar. Kemudian kita lihat dulu yang D, memenuhi panggilan tanpa mengakui bahwa saya salah, ini kurang. Jadi, ketika teman-teman sudah jelas melakukan kesalahan, kemudian sudah mendapatkan panggilan dari bagian inspektorat, terutama dalam penggunaan kendaraan dinas untuk keperluan pribadi, ya teman-teman harus mengakui kesalahan. Carilah jawaban yang memang jelas kita mau kesalahan. Ya, carilah jawaban yang itu. Kemudian kita cari jawaban karena untuk skor di manajerial sosiokultural dan wawancara itu skor tertinggi 4. Jadi carilah jawaban yang skornya 4. Jika memang kita melakukan kesalahan, pilihlah jawaban yang mengakui kesalahan. Ya, itu skornya 4. Kemudian skor 3, memenuhi panggilan tersebut merasa tidak bersalah, itu salah banget ya. Kemudian yang B, ini skornya pasti 2. Dan skor 1, kita memenuhi panggilan tersebut dengan mengutarakan kronologinya dan menyatakan bahwa ya kalau memang kita sudah izin, ya kita bilang aja sudah izin ke atasan. Meskipun itu memang jelas salah. Ya, dan skor 1 memenuhi panggilan tersebut tanpa mengakui kesalahannya itu skornya 1. Jadi pilihlah jawaban yang untuk bisa mendapatkan skor 4, teman-teman pilih jawaban yang jelas mengakui kesalahan. Gitu ya. Aman ya soal nomor satu ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, tulis aja di kolom komentar. Insya Allah itu aku menerima semua tanggapan, entah itu kritik, entah itu saran dari teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut soal nomor 2. Oke, di sini ada soal nomor 2 ya teman-teman.
Anda ini adalah seorang sekretaris dari pimpinan, yang mana saat ini banyak proposal kerjasama yang masuk. Nah, serta persetujuan yang penting untuk ditanggapi. Sebagai bawahan dari pimpinan tersebut, pimpinan langsung tersebut, maka apa yang akan teman-teman lakukan? Yang menunda pengambilan keputusan. Apakah akan seperti itu? Padahal di sini sudah jelas. Ya, banyak proposal kerjasama yang masuk serta persetujuan yang penting untuk segera ditanggapi. Berarti kondisinya adalah urgensi. Ketika dalam kondisi urgent, ya, dan kemudian di situ kita sebagai bawahan langsung dari pimpinan, yang mana kita memiliki hak sepenuhnya untuk mengambil suatu tindakan ataupun melakukan suatu persetujuan. Ya, oke. Kalau menunda dalam kondisi urgent itu kurang efisien dan kurang tepat. Ya, kurang efisien. Kasihan yang menunggu, ya kan? Apalagi mungkin itu harus secepatnya diurus. Kemudian yang B mengambil keputusan sepanjang jalan dengan arahan atasan boleh. Kemudian yang C memberikan keputusan sebagaimana yang sudah didiskusikan dengan pertimbangan unsur-unsur subjektif boleh. Kemudian dia mengambil keputusan dengan bertanya kepada rekan atasan boleh juga. Tapi karena di sini kondisinya adalah sebagai bawahan dari pimpinan langsung, maka apa yang akan teman-teman lakukan? Mengambil keputusan sepanjang sejalan dengan arahan dari atasan. Yang penting apa yang kita ambil keputusannya itu tidak menyeleweng dari aturan ataupun SOP yang berlaku di lapangan. Ini skornya adalah 4. Skor 3 yang mana? Memberikan putusan sebagaimana yang sudah didiskusikan dengan entah itu atasan, kemudian rekan kerja ataupun yang mana yang itu sudah mempertimbangkan unsur-unsur dari berbagai pihak. Ini skornya 3. Dan skor 2 mengambil keputusan dengan bertanya. Iya, kita tanya dengan rekan kita. Siapa tahu itu mereka ada pilihan yang mungkin lebih baik ataupun lebih efektif dan kita punya opsi selanjutnya ya. Dan skor 1 adalah kita menunda. Berarti itu kita tidak mau mengambil suatu keputusan. Gitu ya teman-teman ya di soal nomor 2 ini ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan, boleh banget tulis di kolom komentar. Jangan lupa support terus channel YouTube ini dengan cara subscribe, nyalain lonceng notifikasinya. Jadi setiap kali aku upload video terbaru, teman-teman itu bisa langsung tahu, oh ini Kak Tias lagi upload video terbaru. Ataupun kondisi itu sedang memberikan tutorial ataupun pengisian DRH ataupun yang lain, teman-teman bisa langsung tahu. Nah, jangan lupa juga teman-teman bisa support YouTube aku, TikTok aku, ataupun Facebook aku juga namanya Asli, ataupun di Instagram aku. Dan bagi teman-teman yang mau bimbel, bisa langsung daftar di www.tiasacademy.com. Nah, ini ya, aku sedang membuka bimbel P3 Keperawat batch ke-10 NES dan D3. Pelaksanaannya adalah dari tanggal 16 sampai tanggal 21 Februari tahun 2025. Pelaksananya masih lama, pendaftarannya dari tanggal 19 Januari sampai 16 Februari tahun 2025. Fasilitasnya apa aja, Kak? Kalau misalnya aku ikut bimbel, 5 kali Zoom, ya, bahas FR P3K Perawat, durasi waktunya 90 sampai 120 menit, 3 kali paket tryout, P3K Perawat terbaru, dilengkapi dengan file materi P3K Perawat, dilengkapi dengan contoh soal dan pembahasan saat Zoom. Jadi saat Zoom itu bukan hanya membahas materi aja, tapi sudah membahas soal. Tryoutnya itu bisa dikerjakan berulang, tersedia rekaman bimbel bagi yang berhalangan hadir. Misalnya, Kak, aku dinas malam, Kak, aku ada kepentingan keluarga ataupun yang lainnya. Teman-teman itu bisa nonton rekamannya di website. Gitu ya. Dan di sini tuh harganya sedang promo 179.000. Pendaftarannya hanya melalui website yesacademy.com ataupun bisa melalui WhatsApp aku www.yesacademy.com dan itu nomor WA-nya. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, soal nomor 3 teman-teman. Di sini ada soal nomor 3 seperti ini. Anda ini ditunjuk sebagai ketua tim dalam memimpin proyek besar perusahaan. Sementara dalam proses, Anda ini mengetahui bahwa beberapa anggota tim tidak suka keputusan pimpinan yang memilih Anda menjadi ketua tim. Maka kita itu harus gimana? Yang A tetap bersikap profesional dalam memimpin, betul. Ya, meskipun ada yang nggak suka, ada yang suka, terserah. Yang penting kita tetap melakukan pekerjaannya itu sesuai dengan tupoksi kita dan secara profesional.
Kemudian yang B tetap mengemban amanah sebagai pemimpin ini juga bagus. Kemudian yang C tidak memperdulikan hal tersebut dan fokus pada pencapaian tujuan iya. Kemudian yang D bersikap biasa saja karena hal itu adalah hal yang biasa ini kurang. Ini pasti skornya sah. Kalau memang ada yang tidak suka dengan keputusan pimpinan yang memilih Anda sebagai ketua tim, ya kita harus bersikap profesional dalam memimpin iya, tetap mengemban amanah sebagai pemimpin juga iya, dan tidak memperdulikan hal tersebut dan tetap fokus itu iya. Nah, jadi gimana kalau misal kita sebagai seorang ketua yang sudah dipilih langsung oleh atasan, bersifat profesional dalam memimpin. Entah itu ada yang suka ataupun tidak, itu beda amat. Ya, yang penting kita amanah dan tetap fokus pada tujuan. Gitu. Ya, karena dalam kehidupan kita pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Tinggal kita bagaimana dalam menyikapi hal tersebut. Gitu ya. Oke. Lanjut di soal nomor 4. Ya, di sini ada soal nomor 4 seperti ini, teman-teman. Atasan di unit kerja Anda ini memiliki masalah dengan pimpinan yang berdampak pada penilaian unit kerja. Pada aspek perilaku menjadi yang terendah. Sikapnya kita itu gimana? Yang A mengusulkan kepada pimpinan agar indikator penilaian tersebut terpisah. Oke. Kemudian yang B menerima penilaian tersebut sebagai konsekuensi unit kerja boleh. Kemudian yang C mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut bahwa pertengkaran adalah hal yang tidak baik juga boleh. Yang dia bersikap biasa saja karena itu sudah menjadi resiko ini kurang tepat berarti skornya satu. Skor dua yang gimana? Karena di sini ada masalah dengan pimpinan yang berdampak pada penilaian kinerja kita. Kita itu gimana? Mengusulkan untuk dipisah ini skornya 2, menerima penilaian boleh, mengambil pelajaran dari suatu tindakan ini juga boleh, ini skornya 3. Tapi dengan kondisi penilaian kita dinilai rendah, kurang, ya udah kita menerima skornya. Ya, skor 3 kita mengambil pelajaran dari efeknya ketidaksukaan ataupun adanya pertengkaran dari unit ataupun kepala unit kita. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika kita mendapatkan suatu perilaku yang mungkin baik ataupun kurang baik, ya udah kita terima dengan hal yang wajar dan lumrah gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ya, di sini bagi teman-teman yang mau beli paket tryout P3K aja tanpa mengikuti bimbel itu juga bisa teman-teman. Ini ya, banding paket tryout P3K perawat 123, teman-teman itu bisa langsung beli di websiteku www.tsacademy.com. Silakan pilih paket tryout ya. Kita mendapatkan 3 kali paket tryout P3K, tersedia 145 soal, ada timernya, bisa dikerjakan berulang, terdiri dari soal teknisnya perawat, kemudian manajerial sosiokultural dan wawancara, kemudian ada pembahasan lengkap, soalnya terbaru, rankingnya nasional dan bisa dikerjakan selama 6 bulan. Jadi bisa dikerjakan berulang kali, gitu. Tidak hanya sekali 2 kali. Oke, di soal nomor terakhir, soal nomor 5, silakan untuk PR. Teman-teman tulis di kolom komentar jawabannya apa dari teman-teman. Kita baca bareng-bareng organisasi tempat Anda ini bekerja saat ini melakukan perubahan struktur. Sehingga Anda ditempatkan di divisi yang sama sekali asing bagi kita. Sikap kita itu akan bagaimana? Silakan teman-teman tulis jawaban dari teman-teman A, B, C, D ataupun yang mana. Silakan ditulis jawaban dari teman-teman, alasannya apa dan harapannya channel YouTube ini bisa menjadi channel YouTube edukasi yang bisa membantu teman-teman lulus CPNS, P3K ataupun lulus UKOM di tahun 2025 ini dan harapannya channel YouTube ini bisa semakin berkembang, semakin maju dan bisa memberikan manfaat yang baik untuk semua teman-teman baik tenaga kesehatan, guru ataupun tenaga teknis di tahun 2025 ini. Aku mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas supportnya dari teman-teman sudah mencapai 97.000 subscriber. Tanpa support dari teman-teman, aku tidak akan bisa uh, se apa ya sebesar ini channel YouTube-nya dan semoga mohon doanya semoga acara hajatan di rumah aku nikahannya itu bisa lancar dan mohon doanya semoga bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah bersama Mas yang sudah aku pilih di tahun beberapa tahun sebelumnya gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembahasan video berikutnya.